Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, khususnya para muhibbin Kusbaha, apa kabarnya? Para Kusbaha lover, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Seperti biasa, para muhibbin Kusbaha dan Kusbaha lover, saya hanya mau curhat saja. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung tahun. Hanya beberapa hari saja, beberapa hari lagi kita akan ganti tahun. Dan tak terasa setahun sudah kita sama-sama ngaji kepada Kusbaha. Cuma pertanyaannya para muhibbin, apa yang sudah kita ambil dari ilmu Kusbaha? Ilmu apa yang bisa kita pahamin dari apa yang diajarkan Kusbaha selama 1 tahun ini? Coba ingat-ingat kembali. Anda hafal ini dari Kusbaha, Anda paham ini dari Kusbaha, Anda tahu ini dari Kusbaha. Apa saya coba? Kita sama-sama refleksi di akhir tahun ini, ilmu apa yang sudah kita dapatkan dari Kusbaha? Atau jangan-jangan kita nggak mendapatkan apapun dari Kusbaha selama setahun ini. Semuanya lewat. Ibarat orang bilang, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Kira-kira begitu. Nggak ada yang nyantel sama sekali. Kan? Kalau begitu baik enggak? Baik, tetap. Yang bisa nyantel ilmunya di kepala dan di hatinya baik. Yang tidak bisa nyantel juga tetap baik. Karena apa? Sudah mau ngaji selama setahun full kepada Kusbaha. Kita lanjutkan. Nah, bagi Anda yang merasa sudah mendapatkan sesuatu ilmu Kusbaha, lalu apakah ilmu-ilmu tersebut sudah diamalkan? Atau seberapa banyak dari ilmu yang kita dapat dari Kusbaha yang sudah kita amalkan? Misalnya ilmu A kita dapat dari Kusbaha, sudah diamalkan belum selama setahun ini? Misalnya kita dapat ilmu B dari Kusbaha, sudah diamalkan apa belum? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ya, tak terasa kita setahun ngaji kepada guru kita bersama Kusbaha. Kita harus refleksi ilmu apa yang sudah kita dapatkan dari Kusbaha. Setelah kita dapatkan, berapa banyak ilmu tersebut yang sudah bisa kita amalkan. Itu satu. Tidak terasa juga para muhibbin, setahun sudah kita mengaku bahwa diri kita ini muhibbin Kusbaha. Kita mengaku bahwa diri kita ini para pecinta Kusbaha. Kita mengaku kita ngaji pada Kusbaha selama 1 tahun ini. Sah-sah saja namanya orang ngaku. Cuman pertanyaannya, sudahkah kita menjadi sosok yang diharapkan oleh Kusbaha? Misalnya Kusbaha berharap terciptanya orang-orang soleh yang rahmatan lil alamin. Bukan orang-orang soleh yang kemudian yang punya karakteristik seperti Khawarij. Jangan-jangan kita setelah ngaji Kusbaha justru berubah menjadi sosok yang dibenci Kusbaha seperti tadi itu. Menjadi sosok orang soleh yang bertipikal Khawarij. So kalau begitu, masing-masing mari kita pikirkan, dan sekarang saya bantu. Misalnya, selama setahun ini, tentu kita berulang kali mendengar, menyaksikan itu pengajian Kusbaha, bahwa salah satu yang dikampanyekan oleh Kusbaha adalah majelis ilmu, ngaji. Majelis ilmu merupakan salah satu majelis yang terus dikampanyekan oleh Kusbaha supaya diselenggarakan. Tetapi ingat, kita sama-sama tahu majelis ilmu itu ada yang formal, ada yang tidak formal.
Gus Bah sering mengajarkan kepada kita bahwa ngaji ini nggak perlu formal-formalan. Yang formal baik, tetapi yang tidak formal juga baik. Sehingga saya ingat itu sebuah dalil yang sering diucapkan oleh Gus Bah, ta'alau bina nu'min sa'atan. Maksudnya, kemari ngaji bersama kita sesaat untuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak salah itu perkataan sahabat Mu'adz. Atau Gus Bah juga terkadang mengatakan bahwa majlis ilmu itu raudhatun min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah taman surga. Nah, kalau di taman tentu kita harus bahagia. Kalau di taman tentu kita harus betah dan lain-lain. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi sosok orang yang suka ke pengajian? Baik pengajian yang sifatnya formal maupun pengajian yang sifatnya non formal. Baik pengajian yang ada majelisnya, ada kiainya, ada ustadznya, atau pengajian-pengajian yang di jalanan, di pinggir jalan, di sawah, di mobil, itu yang non formal itu. Mari kita pikirkan selama setahun ini. Kalau ternyata kita belum menjadi sosok yang suka ngaji, berarti kita belum menjadi sosok yang kemudian diharapkan oleh Gus Bah. Itu satu. Yang kedua, kita sama-sama maklum. Dalam pengajian-pengajian Gus Bah sering membahas yang namanya manhaj khauf dan manhaj roja. Beribadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah karena berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh sukacita. Nah, lalu pertanyaannya, Gus Bah itu sering mengkampanyekan supaya beribadah dengan manhaj roja itu, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini ketika beribadah lebih banyak karena takut kepada Allah atau lebih banyak karena berharap kepada Allah? Lebih banyak beribadah karena melihat azab Allah, siksa Allah, ancaman Allah, atau lebih banyak beribadah karena melihat rahmat Allah, melihat ampunan Allah, melihat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita cek. Dan kita sama-sama tahu pilihan Gus Bah kalau disuruh memilih di antara madhab khauf dan madhab roja, maka beliau akan memilih manhaj roja. Nah, kalau Anda yang beribadah masih karena takut, berarti belum sesuai dengan pilihan Gus Bah, meskipun tidak salah juga, meskipun benar juga, kira-kira gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, selama setahun ini tentu Gus Bah sering mengkampanyekan, mengulang-ulang bahwa kebaikan itu harus dimaklumatkan. Ingat, kebaikan itu harus dimaklumatkan. Bahasanya itu harus diiklankan lah, kudu diwawarke, ya kan begitu. Jangan disembunyikan. Beliau sering mengutip bahwa kenabian itu diawali dari memaklumatkan diri bahwa saya adalah seorang nabi. Kemudian beliau juga sering mengucap perkataan guru beliau Mbah Maimun Zubair bahwa masjid itu sebaiknya ada menara. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang yang berkebutuhan kepada masjid tahu kalau itu ada masjid. Ya kan? Imbangannya begini, kalau diskotek aja lampunya kerap-kerip sehingga setiap orang yang mau ke diskotek tahu di mana ada diskotek. Loh, ini masjid kok nggak ada menaranya? Nah, so kalau begitu, apakah kita sudah memaklumatkan diri sebagai ahli kebaikan? Maksud saya, meskipun sedikit kita punya hal baik, kita harus berusaha kasih tahu orang lain. Bahkan dengan nada bercanda, Gus Bah sering mengatakan, kalau kamu bisa ngajar takrib, tulis di rumah. Bisa mengajar takrib misalnya. Atau kalau bisa mengajar Safinatun Najah, tulis.
bisa mengajar Safinatun Najah. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berkebutuhan terhadap kebaikan yang sedikit kita punya, apalagi yang baik punyanya banyak, itu mampu melihat bahwa kita itu punya sesuatu loh. Nah, Gus Baha juga kadang menyebutkan bidan. Kita tahu bahwa ada bidan karena bidang pasang pelang. Sehingga ketika ada orang mau melahirkan, kita tahu, oh di sana ada bidan. Kira gitu. Nggak ada salahnya misalnya orang-orang yang pernah mondok di pelosok, di sarang, kemudian di Lirboyo, tulis di rumahnya istilah maklar Lirboyo itu, atau istilahnya agen Lirboyo gitu kan. Jadi setiap ada orang yang nanti mau pesantren ke Lirboyo tahu, ada yang mau pesantren ke sarang tahu harus datang ke kemana itu. Nah, yang ketiga itu, kita itu sudah menjadi maklar kebaikan belum? Kita itu sudah memaklumatkan kebaikan yang kita punya atau belum? Nggak harus ngaji semua hal. Misal, punya keahlian sebagai konten kreator, punya kemampuan ngedit di YouTube, kasih tahu orang lain, saya bisa mengedit YouTube loh, ilmunya begini-begini. Kalau Anda butuh keahlian untuk ngedit YouTube dalam rangka dakwah, silahkan datang ke rumah saya untuk sama-sama belajar. Itu yang ketiga. Yang keempat, Gus Baha juga sering mengajarkan kepada kita, cobalah dalam semua hal, lihatlah Allah sebagai fa'ilul mukhtar. Allah punya kuasa penuh untuk mengerjakan sesuatu yang Allah kehendaki. Jangan lagi melihat diri kita. Contoh misalnya ketika sholat. Ini sholat kita ini karena Allah atau karena kita takut kepada Allah. Kan begitu. Kalau kita sholat karena takut kepada Allah, bagus, mantap. Tetapi kalau kita sholat karena melihat Allah, itu lebih bagus, lebih mantap. Jadi itu. Contoh, kita bersedekah. Ini karena Allah atau karena kita kepengen feedback dari sedekah kita. Ya, kalau kita sedekah 10.000, kata Allah nanti akan dibalas jadi 10 kali lipat jadi 1 juta. Nah, apakah kita bersedekah karena mengharapkan feedback dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita bersedekah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kita sudah melakukan itu belum selama setahun ini? Lebih melihat Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi daripada diri kita. Saya. Dalam bahasa Gus Baha itu, dalam ilmu tasawuf, orang-orang yang biasa melihat dirinya itu disebut ananiyah. Maksudnya ananiyah itu dari bahasa Arab anak, yang artinya saya. Ananiyah, saya lagi. Kelihatannya dia menyembah Allah, tetapi sebenarnya dia itu sedang memperturutkan keinginan dirinya. Kelihatannya dia sedang sholat duha, beribadah kepada Allah, tetapi yang sesungguhnya dia itu sedang sholat duha karena memperturutkan dirinya yang kepengen kaya. Salah tidak, tetapi lebih mantap lagi kalau yang dilihatnya coba dalam teori ihsan kita sama-sama tahu. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah seakan-akan melihat Allah. Ya kan? Kalau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Nggak ada tuh dirinya. Beribadahlah kamu karena kamu kepengin bla 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 bla. Nah, nggak begitu kan? Nah, itu yang keempat. Yang kelima, dalam berbagai kesempatan, Gus Baha selalu mengkampanyekan definisi takwa atau definisi taat. Menurut usul fiqh kalau nggak salah. Ibadah dalam pengertian Gus Baha itu hanya ada 2. Menjalankan perintah Allah ataupun meninggalkan larangan Allah. Dah nggak ada pilihan.
Kalau kita sedang menjalankan perintah Allah, itu artinya kita sedang ibadah kepada Allah. Misalnya kita sedang sholat, itu adalah menjalankan perintah Allah. Kita sedang zakat, misalnya kita sedang menjalankan perintah Allah terus. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau kita sedang tidak maksiat, itu artinya kita sedang menjauhi larangan Allah. Misalnya yang sering beliau contohkan tidur. Seseorang tidur bernilai tarkul maksiat, tarkul ma'asi kalau dia diniatkan meninggalkan maksiat. Orang yang tidur ini itu kan artinya dia sedang tidak mabuk. Karena apa? Karena tidur. Dapatlah dia pahala meninggalkan mabuk. Orang yang sedang tidur ini kan dia itu sedang tidak bermaksiat, melihat pandangan yang pornografi misalnya. Dapatlah dia pahala ibadah meninggalkan pornografi. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita paham penjelasan Gus Baha ini, selama 24 jam full, tidak ada satu detik pun yang terlihat dari waktu kita, semuanya bernilai ibadah. Karena kita memang nggak ada pilihan, cuma dua. Kalau tidak sedang menjalankan perintah Allah, ya sedang meninggalkan larangan Allah itu. Contoh nih Bapak Ibu sekalian yang kebetulan sedang menonton video ini, itu berarti sedang taat. Kenapa taat? Ya, ketika sedang menonton video yang tentang ilmu agama ini, itu artinya Bapak Ibu sedang meninggalkan menonton video yang pornografi. Bapak Ibu sedang meninggalkan menonton video yang maksiat. Bapak Ibu sedang meninggalkan menonton video yang nyanyi-nyanyian yang pornografi. Itu terus artinya apa? Ini menonton video ini bukan semata-mata menonton video ini, tetapi memiliki 1000 makna positif yang lain. Kalau mendefinisikan taat berdasarkan penjelasan Gus Baha, yaitu hanya dua, menjalankan perintah atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kelima. Yang keenam, Gus Baha itu selalu bilang, kalau nggak salah ketika beliau ngaji Arba'in Nawawi itu, bahwa seyogianya setiap kita melaksanakan sesuatu itu harus ada cantolannya. Cantolan beliau yang beliau maksud itu selalu ada dalilnya. Minimal dalil-dalil standar, kira-kira begitu. Misalnya kita sedang memberi, kita tahu dalam arti memberi adalah ajaran Islam. Meskipun dalilnya nggak hafal, selalu ada dalilnya. Jadi jangan sampai kita terjun bebas melakukan sesuatu kita tidak tahu dalilnya, tidak tahu cantolannya. Tentu bagi orang-orang yang alim alamat, cantolannya jelas, hafal Al-Qur'annya, tahu tafsirnya, hafal hadisnya, paham syarahnya, terus juga hafal qaulul ulamanya, tahu perbedaannya, terus itu yang alim. Tapi bagi kita para muhibbin yang mohon maaf kebetulan bento gitu pakai bahasa Jawa, yang ya udah tahu, minimal ada catatan, oh Gus Baha pernah dawuh begini, begitu, udah kita laksanakan, atau ya udah kita tinggalkan, kira begitu. Oh kiai tetangga saya pernah dawuh begini, begitu, ya udah laksanakan atau tinggalkan. Itu jangan sampai kita terjun bebas kalau sudah ada contoh. Dan yang ketujuh yang saya ingat dari pengajian Gus Baha itu sujud. Sujud merupakan salah satu ibadah yang sangat istimewa. Sehingga beliau itu sering sekali mengutip yang tentang sujud Habib siapa tuh yang taronum. Jadi ada seorang Habib ketika dia bersabda itu seperti bagiannya dalam tanda petik seperti orang sedang nyanyi taronum gitu kan. Sujud. Sehingga nanti Gus Baha juga terkadang menjelaskan bahwa nanti di akhirat itu orang-orang disuruh sujud. Orang-orang yang ketika di dunia ahli sujud, maka dia nanti akan lancar, akan bisa melakukan sujud dengan baik di akhirat. Tetapi orang-orang yang nggak pernah sujud, ketika dia sujud, jengkang lagi, sujud, jengkang lagi. Satu kali sujud, nilainya itu tidak terhingga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal di muka bumi tidak ada yang lebih penting daripada sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pertanyaannya kan refleksinya, kalau kita sudah tahu sujud merupakan salah satu hal yang paling utama di dalam ajaran Islam, pertanyaannya sudah berapa banyak kita melakukan sujud selama 1 tahun ini? Coba Anda coba itu. Setahun sujud berapa kali? Cek. Misalnya sujud sholat 5 waktu berapa kali? Kalau yang sujud sholat sunat berapa kali? Yang sujud tilawah terus. Atau jangan-jangan nggak pernah sujud sama sekali. Naudzubillahi min dalik. Atau jangan-jangan sujud pas sholat fardu doang. Pas sholat fardu aja. Nggak masalah. Itu bagian muhasabah. Ya, saya kira cukup bahwa di akhir tahun ini, mari kita sama-sama muhasabah. Apakah yang sudah kita dapatkan selama 1 tahun ngaji kepada Gus Baha? Kalau ternyata kita sudah bisa mendapatkan sedikit ilmu dari Gus Baha selama 1 tahun ini, lalu seberapa banyak dari ilmu tersebut yang sudah bisa kita amalkan? Setelah kita tahu, oh ternyata setahun ini saya hanya dapat Raudhatun min Riyadil Jannah misalnya. Oh ternyata selama 1 tahun ini saya hanya bisa mengamalkan ini dari Gus Baha. Kayak gitu. Nah itu. Muhasabah yang kedua. Itu selama 1 tahun kita mengaku sebagai muhibbin Gus Baha, mengaku sebagai penggemar Gus Baha. Tetapi sudah seberapa banyak kita menjadi sosok yang diharapkan Gus Baha melalui pengajian-pengajiannya. Misalnya menjadi sosok orang soleh yang bukan khawarij. Atau misalnya menjadi sosok orang soleh yang tidak suka menyalah-nyalahkan orang lain misalnya. Atau menjadi sosok orang soleh yang selalu punya dalil, kira-kira begitu, dan lain-lain dan lain-lain. Intinya yang ingin saya katakan bahwa ada 7 muhasabah yang mari kita sama-sama lakukan di akhir tahun ini. Yang pertama, Gus Baha memilih manhaj roja dibandingkan manhaj khauf. Apakah kita juga sudah memilih manhaj roja seperti pilihan Gus Baha atau belum? Yang kedua, Gus Baha menganjurkan kepada kita supaya memaklumatkan kebaikan, supaya menyebarkan kebaikan sesedikit apapun kebaikan yang kita punya. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya atau belum? Yang ketiga, Gus Baha selalu menganjurkan supaya kita melihat Allah yang fa'ilul mukhtar. Kurangi melihat diri sendiri. Lalu apakah kita sudah melakukannya atau belum? Yang keempat, Gus Baha selalu mengkampanyekan bahwa definisi taat atau definisi takwa itu adalah meninggalkan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah mengaplikasikan definisi tersebut dalam kehidupan kita atau belum? Refleksi yang kelima, dalam setiap perbuatan kita sebaiknya selalu punya cantolan, selalu punya dalil. Pertanyaannya, apakah kita dalam melaksanakan setiap perbuatan kita selama 1 tahun ini selalu ada cantolannya atau tidak? Atau malah kita melakukannya semau gue aja. Yang keenam, bahwa dari sekian banyak ibadah, dari sekian banyak thariqah, yang coba Gus Baha spesialkan adalah itu jalan ilmu, manhaj ilmu. Lalu apakah kita sudah memilih itu? Apakah kita justru memilih yang lain dari pilihan Gus Baha? Monggo refleksi. Terus yang ketujuh, bahwa Gus Baha selalu mengkampanyekan sujud. Karena sujud merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam Islam. Pertanyaannya, sudah berapa banyak kita melakukan sujud selama 1 tahun ini? Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan kita masuk ke tahun baru dengan semangat baru, menjadi sosok yang minimal itu mirip Gus Baha dalam solehnya, dalam alimnya, dalam tawadunya dan lain-lain. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kita sama-sama bisa berdiskusi, sama-sama bisa terus ngaji kepada guru kita bersama Gus Baha. Allahumma amin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.